Indikatornya ada 3. Bahwa kita dikatakan pintu gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di depannya. Yang pertama, yusaddaqu fihal kadzib. Ya. Yukadzabu fihas shadiq. Yang pertama adalah yukadzabu fihas shadiq. Orang yang berkata jujur didustakan. Sejujur apapun orang berkata saat itu dianggap dusta. Sebenar apapun orang berbuat pada saat itu dibohongi. Kenapa demikian? Karena kekuasaan dipegang oleh para pendusta dan para pembohong. Sehingga sebaliknya, karena ini sistem, ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Ya. Kenapa dibenarkan? Orang sistem yang mereka pegang, kepemimpinan mereka pegang, mereka punya apapun untuk berdusta, sehingga kedustaan mereka dianggap benar. Karena mereka berkuasa. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fil kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, baik memimpin kaum dan bangsa tadi. Jamaah, dari 3 indikator bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat, mana yang belum terjadi? Orang jujur didustakan, sudah terjadi? Sudah? Yakin? Saya tidak akan tanya di mana terjadinya, tidak akan tanya karena saya sudah tahu jawabannya. Di mana? Di negeri entah berantah. Di negeri penuh dengan kepalsuan. Betul? Di negeri penuh dengan kepalsuan. Ya. Yang kedua, orang pembohong dibenarkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum diangkat menjadi pemimpin kaum tadi. Sudah terjadi. Berarti kita benar berada di pintu gerbang kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir nampaknya ada 7.000 orang ini. Tapi yang jawab salam cuma 7 orang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya, ya Allah, berkahi hidupnya dunia akhirat. Yang jawab salam saya, ya Allah, jika punya hutang, lunaskan hutang-hutangnya. Nah, yang amin berarti punya hutang ya. Matahari terbit dari barat, itulah tanda besar kejadian hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi atadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin yufassiru hadhihi al-ayah fi qawlihi fi hadisi mauqufan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Al-hadis kama qala sadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang bisa kita ucapkan atau kita keluarkan dan kita ungkapkan menggambarkan besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita
melainkan kata syukur kita, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang tidak sekutu baginya, yang telah menghadirkan kita ke alam dunia ini. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang telah menciptakan kita minal adami ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada. Dan dialah Allah yang telah membentuk kita menjadi makhluk yang paling sempurna. Fi ahsani takwim. Ya. Tidak ada yang mengalahkan kesempurnaan manusia dari sisi penciptaan. Nah, maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar muruah kita tetap terjaga sebagai makhluk yang sempurna, Allah ciptakan satu sistem hidup saja, di mana satu sistem hidup ini mampu menopang kita agar tetap mulia sebagaimana fitrah kita. Dan sistem hidup itu adalah Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam, seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, dan lestari. Begitulah manusia seharusnya hidup di dunia itu di dalam Islam. Disadari ataupun tidak, diyakini ataupun tidak, diterima ataupun tidak, fitrahnya manusia adalah di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar kehausan hingga mati mengenaskan. Demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dunia ini, negara yang super modern didukung dengan infrastruktur yang canggih luar biasa, dana triliunan dolar, semua itu tidak ada artinya bila tanpa iman dan Islam. Apa yang dicapai manusia di dalam hidupnya di dunia, bila tanpa iman dan Islam, ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang bisa bertahan, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman yang dihadapinya. Salawat dan salam semua tercela selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kemuliaannya luar biasa. Beliau tidak pantas disamakan dengan manusia biasa. Beliau memang manusia, namun manusia yang teristimewa. Kita pernah membaca dalam sirah nabawiyah beliau, bahwa beliau ketika keluar rumah, tidak pernah ada awan yang tidak menutupinya. Selalu dinaungi oleh awan, betul? Sejak beliau kecil pun, awan selalu menaunginya. Apakah Allah sangat sayang kepada beliau supaya beliau tidak kepanasan? Bukan. Ya. Kenapa Rasulullah selalu dinaungi awan? Dan itu merupakan tanda kenabian beliau. Karena di dalam diri Rasulullah SAW ada cahaya Allah. Lianna fi jasadi Nabi Muhammad SAW min ruhillah atau min nurillah. Di dalam jiwa dan diri Rasulullah SAW itu ada nur Muhammad, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cahaya Allah ini jika berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur karena cahaya Allah. Maka dijaga agar matahari tidak hancur, tidak terkena bersentuhan langsung dengan cahaya Rasulullah. Rasulullah dihalangi awan ketika beliau keluar. Subhanallah. Beliau manusia seperti kita, tetapi beliau manusia yang istimewa. Ya. Maka saya yakin Rasulullah lah sesungguhnya yang paling tampan dan cakep. Ya. Nabi Yusuf ganteng di zamannya, Rasulullah ganteng di segala zaman. Betul? Yakin tidak Bapak Ibu? Ya, karena Rasulullah SAW adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk, akhlak dan fisiknya. Ya, Ja'far bin Abi Thalib sempat dielus pipinya oleh telapak tangan Rasulullah SAW. Terasa halus tangan Rasulullah SAW di pipi Ja'far bin Abi Thalib. Dan ketika beliau mencium tangan Rasulullah SAW, keringatnya wangi luar biasa. Ya, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka berbahagialah kita menjadi umat beliau, betapapun kita belum pernah bertemu dengan beliau. Kenapa kita harus berbangga menjadi umat beliau? Ya, karena kita menjadi umat dari Nabi yang terbaik, dari makhluk Allah yang terbaik. Beliau bukanlah Nabi dan Rasul bagi kita semata, tidak. Tetapi semua Nabi dan Rasul wajib menjadi umatnya jika hidup di zaman beliau. Baik, sambil
operator menyelesaikan tugasnya, Bapak Ibu perhatiannya bisa ke saya. Ya, anggap aja ini operator tidak ada. Jamaah, suara saya bersaing dengan suara adik-adik nih. Dek, woi adik. Bapak Ibu, lanjut. Jamaah masih on ini. Mana nih suaranya? Yang terdengar cuma kubus ini. Jangan-jangan yang sini sudah makan malam, yang sana belum. Baik. Suatu hari Umar bin Khattab membawa petikan Taurat yang beliau terima dan beliau minta dari seorang Yahudi Quraizah di Madinah yang hafal Taurat. Di antara petikan ayat Taurat yang dituliskannya adalah firman Allah dalam Taurat. Allah berfirman dalam Taurat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isum min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rushida wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah." Itu ayat Taurat. Ini sesungguhnya aku ba'isun, akan mengutus, isim fa'il, akan mengutus miwaladi Ismail, dari keturunan Ismail, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nama pokoknya Ahmad dikembangkan menjadi Muhammad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusida. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad, faqad ihtada wa rusida, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepada Ahmad, kepadanya, kepada Muhammad, fahuwa mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Nah, itu salah satu bunyi ayat Taurat. Dengan bangga Umar bin Khattab membawanya dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qad laqaitu bi akhin min Quraizah, fasa'atuhu ay yaktuba li jawami'a min Taurati indah. Aku meminta kepada orang Yahudi Quraizah yang aku temui di Madinah ini. Dia hafal Taurat ya Rasulullah. Orangnya baik sama kami, sama saya. Dan dia menuliskan Taurat untuk saya. Ini petikannya, boleh ya Rasulullah saya perlihatkan pada anda? Nah, diterima sama Rasulullah SAW. Umar setelah memberikan petikan Taurat pada Rasulullah SAW, beliau menghadap kepada para sahabat, tebar pesona. Umar rajin, Taurat diberikan sama Rasulullah. Umar tebar pesona. Tapi Umar tidak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Wajah Rasulullah memerah, tersinggung oleh perbuatan Umar. Dikira Umar Rasulullah tidak tahu kitab Taurat. Sabit bin Abdullah menyenggol Umar, ya Umar, afala tara nabi wajhi Rasulullah. Hei Umar, lihat wajah Rasulullah. Beliau merah, tersinggung dengan perbuatanmu. Begitu Umar bin Khattab melihat wajah Rasulullah SAW, sadar Umar, perbuatannya tidak baik diterima Rasulullah SAW. Maka Umar merevisi perbuatannya dengan mengatakan, mengangkat tangan dan mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan Rasul, manakala bertemu dengan Rasulullah SAW atau hidup di zamannya, satu, tinggalkan tugas kenabiannya. Kedua, bergabung menjadi umatnya. Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Jemaah, tegang sekali kelihatan wajahnya ini. Serius banget, luar biasa. Bisa diikuti jemaah? Bu, bisa diikuti Bu? Ya. Satu lagi riwayat di bawahnya. Bapak Allah bisa dapatkan kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surat Ali Imran ayat 81-82. Yang kedua, sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain, lama wasi'ahuma hatta itba'i." Andai kata Musa masih hidup di ujung sana, Isa bin Maryam masih ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka berdua sampai mereka datang menjadi umatku. Maka jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Berbeda. Belum juga Nabi dan Rasul bagi semua umat Nabi dan ya semua Nabi dan Rasul yang lainnya juga. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Al-Ustaz, mohon maaf Ustaz
Ustaz Dede, ya tadi saya sudah tanya sebetulnya Ustaz. Ustaz Dede sebagai Amir dan juga Mudir di Ma'had ini Ma'had Ustaz ya? Di madrasah ini ya. Saya selalu Ustaz bersama jajarannya, para asatidz dan asatidah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para tokoh, para sesepuh, para ulama, para nenek mama, cendik pandai, para asatidah yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, yang besar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut gelar. Ya hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana kabarnya, sehat? Tidak ada yang kurang, tidak ada ya. Isi dompetnya kurang tidak? Ya, maaf saya tanya isi dompetnya, biar Allah tambah rezekinya, biar Allah tambah tebal dompetnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus tebal dompet kita? Agar kita bisa bersedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah itu dahsyat luar biasa. Ya, sedekah ini bisa merubah kodonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada takdir, ada kodo. Kalau takdir itu tidak berubah sampai hari kiamat. Kalau takdir Allah tetapkan 50.000 tahun dan sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya, innallaha qadaral maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Itu hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluknya di Lauhul Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Tidak berubah sampai hari kiamat. Adapun qada adalah keputusan Allah yang Allah tetapkan ketika makhluk menjalani takdir. Nah, di dalam qada inilah ada nasib baik dan ada nasib buruk. Kapan kita bernasib baik? Ketika kita menjalani hidup kita dengan amal baik. Maka nasib kita baik. Karena kebaikan hanya dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kepada kebaikan. Dan kapan seseorang bernasib buruk? Ketika dia menjalani hidupnya dengan keburukan. Maka saya yakin yang hadir di sini adalah ahli kebaikan semua. Ini adalah ahli amal soleh. Baiknya di antara amalan yang dahsyat yang bisa merubah kodonya Allah adalah sedekah. Betul? Jamaah. Jamaah. Ya, saya bukan Ustadz Maulana ya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa saya dapatkan. Sudah lama saya membayangkan, berharap bisa datang ke Bangka Belitung. Ya, Bapak Ibu, ternyata baru Desember ini Allah takdirkan saya ke Bangka Belitung. Maka hadirnya kami ke Bangka Belitung ini menggenapkan semua provinsi di Pulau Sumatera. Dari Lampung sampai Sabang 0 km saya sudah. Bahkan sampai 4 kali. Aceh sampai 4 kali. Lampung sampai 3-4 kali. Mungkin 5 kali. Lembang pun sama. Jambi sama. Cuma Bangka Belitung yang baru kali ini. Alhamdulillah Allah takdirkan saya hadir ke Bangka Belitung bersama istri. Mana istri saya ya? Oh yang ini nih. Ya, istri satu-satunya. Ya, karena kalau versi ibu-ibu istri itu satu, Pak. Kalau versi bapak-bapak istri itu 3, Bu. Bu. Kalau versi ibu-ibu istri itu satu kan? Kalau versi bapak-bapak istri itu 3. Kalau satu namanya Iswan, 2 istu, 3 baru istri. Betul? Kata bapak betul, kata ibu? Enggak. Jadi kalau kata ibu, istri itu 1 bukan 3. Jadi cukup 1 saja Bu ya? Pak, cukup 1 saja katanya Pak. Ya, 1 di Bangka, 1 di Belitung, 1 di Bandung ya, 1 di Aceh. Baik, mohon maaf Mi, jangan marah, ini cuma ceramah. Baik, ya, mudah-mudahan istri kita ini jodoh kita sampai akhirat. Ya, karena yang namanya jodoh adalah yang menemani kita nanti sampai di surga. Sehingga Allah firmankan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kamu bersama pasangan hidupmu ke dalam surga dengan digembirakan. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang sama-sama hadir, calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Di judul
tertulis fase akhir zaman. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya bahas materi kita, kami hadir ke sini biiznillah dipertemukan dengan orang-orang luar biasa. Ya, orang-orang yang luar biasa. Berbeda dengan saya. Kalau saya biasa di luar, mereka luar biasa. Beliau ada Ustaz EN dan ada Ustaz Maulana. Ya, dua hamba Allah ini dan juga teman-teman yang lain dari serumpun inspirasi Bangka Belitung. Mereka yang berkhidmah kepada para ulama dan habaib dan para masyayikh jika datang ke Bangka Belitung. Bismillah, melalui mereka saya bisa hadir ke tempat ini insyaallah. Mudah-mudahan pahala mereka mengalir juga. Amin. Ya Amin. Terima kasih Ustaz EN, Ustaz Maulana yang masing-masing karakternya luar biasa. Terutama Ustaz Maulana. Baik Ustaz, sehat selalu Ustaz ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarkah kita berada di fase akhir zaman? Kalau saya mengatakan benar, sangat benar sekali. Rasulullah SAW saja diutus ke dunia itu tanda kiamat telah dekat. Ya, diutusnya Rasulullah SAW itu tanda kiamat telah dekat. Bu'istu ana wa sa'at kahatain. Diutusnya aku dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan, mengisyaratkan diutusnya beliau dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Lah kita sekarang mau mengatakan apa? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan hari kiamat. Saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Saya catat di sini. Kita berada di gerbang kiamat. Betulkah kita berada di gerbang kiamat? Sepertinya iya. Hasan? Oke, nang teh awalan. Nasamin, oh ya. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan azan sebentar, kita jawab agar dapat syafaat Rasulullah SAW. Gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di depannya. Ya. Apa yang membuat kita yakin seperti itu? Hadis Rasulullah SAW. Ya. Pertama di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ad. Ensiklopedia Hari Kiamat karya Profesor Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah. Yang kedua di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Yang ketiga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu disampaikan. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Kata Rasulullah. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Di depannya. Sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Artinya apa? Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di dalamnya. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa? Di Bangka Belitung sudah terasa? Oh, sudah juga. Sama berarti ya. Indikatornya ada 3 bahwa kita dikatakan pintu gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di depannya. Yang pertama, yusaddaqu fihal kadzib. Ya. Oh, maaf. Yukadzabu fihas shadiq. Yang pertama adalah yukadzabu fihas shadiq. Orang yang berkata jujur didustakan. Sejujur apapun orang berkata saat itu dianggap dusta. Sebenar apapun orang berbuat pada saat itu dibohongi. Kenapa demikian? Karena kekuasaan dipegang oleh para pendusta dan para pembohong. Sehingga sebaliknya, karena ini sistem, ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Ya. Kenapa dibenarkan? Bahwa sistem yang mereka pegang, kepemimpinan mereka pegang, mereka punya apapun untuk berdusta. Sehingga kedustaan mereka dianggap benar. Karena mereka berkuasa. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, para pengkhianat satu bangsa, baik memimpin kaum dan bangsa tadi. Jamaah, dari 3 indikator bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat.
Mana yang belum terjadi? Orang jujur didustakan, sudah terjadi? Sudah? Yakin? Saya tidak akan tanya. Di mana terjadinya? Tidak akan tanya, karena saya sudah tahu jawabannya. Di mana? Di negeri entah berantah. Di negeri penuh dengan kepalsuan. Betul? Di negeri penuh dengan kepalsuan. Yang kedua, orang pembohong dibenarkan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Para pengkhianat satu kaum diangkat menjadi pemimpin kaum tadi. Sudah terjadi. Berarti kita benar berada di pintu gerbang kiamat. Ada sebuah hadis yang saya dapatkan dari, nah ini hadisnya, dari masih di dalam kitab Wujubul Jumil Jamaah wan Nahyi an Tarki Tafarruq. Ini disertasinya, bukan disertasi ya, tesis seorang mahasiswa S2 di Saudi Arabia. Ya, Bapak Ibu, dia menukilkan hadis ini. Kemudian saya ambilkan, saya perlihatkan hadisnya pada Bapak Ibu sekalian. Bahwa Rasulullah menyebutkan ada 5 fase dalam hadis ini yang akan dilalui umatnya sejak Rasulullah sampai hari kiamat. Namun saya tambah dengan hadis yang lain jadi 6 fase. Ya, 5 fase dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takuna." Adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, adanya atas seizin Allah untuk dia ada di tengah-tengah kita. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatun ala minhajun nubuwah. Kemudian masalah kehilafahan atas manhaj sistem kenabian, atas jejak langkah kenabian. Fatakunu masyaallahu an takuna, keberadaannya atas izin Allah untuk ada di muka bumi, terjadi di tengah-tengah manusia. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Idza syaallahu yarfa'ha. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan adhan. Kemudian muncullah kerajaan yang menggigit adhan. Adha ya'udu adhan, menggigit dengan geraham. Itu adha. Ya, kerajaan yang menggigit. Ya, kemudian keberadaannya atas izin Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Idza syaa yarfa'ha. Tsumma takunu mulkan jabariyah. Kemudian muncullah mulkan jabariyah, kekuasaan yang sombong dan diktator. Saddam liman aradah, membantai siapapun yang menentangnya. Ada yang memantai, dibantai habis. Kalau perlu bikin undang-undangnya, yang menentang tangkap, demo tangkap, 6 bulan penjara. Betul? Itu mulkan jabariyah. Masya Allah antakuna, keberadaannya atas izin Allah, memang Allah mengizinkan itu harus terjadi sebagai ujian imtihanul iman bagi kita, ujian keimanan bagi kita. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini bukan khilafatun tapi khilafatan, ya. Menjadi khabar kana. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak langkah kenabian. Mengikuti jejak langkah kenabian. Summa sakat, kemudian Rasulullah diam. Apakah diamnya Rasulullah bermakna kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Intinya Rasulullah tidak menyebutkan lagi ada fase bagi kita. Artinya fase orang beriman berakhir sampai khilafah yang kedua. Setelah itu bukan milik kita. Ya, kalau saya gambarkan berdasarkan hadis yang lain, seperti ini. Yang pertama fase kenabian, fase nubuwah. Kita tahu fase nubuwah ini berlangsung 23 tahun, betul? Rasulullah SAW diutus di 610 Masehi. Ya, beliau berdakwah di fase Mekah 13 tahun, membentuk syahsiyah Islamiyah, membentuk pribadi-pribadi bertauhid. Namun tidak bisa disatukan menjadi umatan wahidah karena penetrasi jahiliyah sangat kuat luar biasa, sehingga beliau hijrah dulu ke Madinah. Di Madinah lah pribadi-pribadi yang bertauhid disatukan menjadi ummatan wahidah, sehingga terbentuklah masyarakat Islam yang berdaulah di Madinah. Berapa lama? 10 tahun. Berakhir di 632 Masehi. Sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah, muncullah kehilafahan yang menurut manhaj kenabian. Khilafah artinya sistem kepemimpinan yang melanjutkan kepemimpinan kenabian
dan manhajnya, caranya mengikuti kenabian. Artinya berdasarkan Quran dan Sunnah. Dan ini wajib kita ikuti sunnahnya. Bukan hanya sunnah Rasulullah saja yang harus kita ikuti. Sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wajib kita ikuti. Perintah Rasulullah tuh. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiin. Maka jika ada orang alergi sama khilafah, saya ragu dengan keislamannya. Ada yang ragu, ada yang alergi dengan khilafah kan? Jamaah, ada tidak? Ya, saya yakin bukan di Bangka Belitung. Bukan di Bangka ya, tapi di Belitung. Keceletot. Jamaah, jangan tersinggung ya. Baik. Dan Rasulullah SAW menegaskan khilafah ini hanya berlangsung 30 tahun di masa awal. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana summa mulkun ba'da dzalik. Kehilafahan di masa umatku hanya 30 tahun, setelah itu mulkun, kerajaan. Betulkah 30 tahun? As-Safinah radhiyallahu an, sahabat Safinah menghitungnya. Dan betul 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali 6 tahun. Berapa? 30 tahun. Fawajadtuha salasina sana kama qala Rasulullah SAW. Aku mendapati masa ini 30 tahun, kata Safinah. Summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian kerajaan sesudah itu. Betul, mulkan adhan. Nah, inilah sistem pertama umat Islam dan dunia dipimpin oleh sistem kerajaan, monarki hereditas. Mulkan adhan itu artinya kekuasaan turun-temurun, dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu turun kepada cicit. Hafal tidak? Dari cicit turun kepada buyut, dari buyut tahun turun kepada bau, dari bau turun kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur turun kepada pancakaki turun kepada Pancasila. Sekarang Pancasila kan? Betul? Pancasila atau sudah diresafel jadi Ekasila? Keceletot lagi saya. Jamaah, lanjut. Mulkan adhan, dan ini berlangsung selama 1262 tahun. Mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di Suriah, di Damaskus, sampai Turki Utsmani berakhir 1924. Tercatat dalam sejarah umat Islam memimpin dunia 3 periode. Betul? Periode pertama Rasulullah yang memimpin. Periode kedua Khulafaur Rasyidin memimpin. Periode ketiga umat Islam tapi mulkan adhan. Tapi mereka masih Allah berkahi karena di antara mereka ada yang mengamalkan Quran dan Sunnah secara kafah. Berarti tercatat umat Islam memimpin dunia 1315 tahun dari 610 Masehi sampai 1924. Betul? 1315 tahun. Ya, 13 abad umat Islam memimpin dunia. Pertanyaan saya, ada tidak terjadi genosida? Ada tidak terjadi pembantaian dilakukan umat Islam? Terjadikah perang dunia di zaman kita memimpin? Tidak. Betul? Sejarah membuktikan di zaman kita lah dunia ada dalam kondisi yang paling baik. Artinya umat Islam memang layak pemimpin dunia. Tidak ada genosida bagaimana Barat membantai umat Islam. Tidak. Atau menumpahkan darah kemanusiaan. Justru genosida, perang dunia terjadi di fase di mana Barat memimpin dunia. Runtuhnya khilafah Turki Utsmani, Bapak Ibu, itu menandakan berakhirnya kekuasaan kita, umat Islam di dunia, dan menandakan masuknya kita pada periode terburuk sepanjang peradaban manusia, di mana fitnah demi fitnah terjadi di fase yang fase yang keempat, mulkan jabariyah. Disinilah fitnah banyak terjadi yang paling buruk, dan fitnah yang terburuk adalah fitnah Dajjal. Terjadinya di sini. Kenapa fitnah Dajjal menurut saya terjadi di sini? Karena di sini umat Islam akan aman sejahtera. Dajjal tidak lagi hidup di sini. Dia sudah mati, bahkan iblis dan setan hizbus syaitan tidak bisa lagi menebarkan fitnah. Karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Di fase ini Islam berjaya. Kata Rasulullah SAW,
La yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila mautih. Ila mautih. Sungguh Islam akan tegak di muka bumi sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Di fase ini kita akan menyaksikan jika Allah berkehendak kita hidup di dalamnya. Kapitalisme akan kembali ke Amerika dan Barat. Komunisme akan kembali ke Concure Power Blok Timur. Fayakunu dinu kulluhu lillah. Agama hanya untuk Allah saja. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan tidak ada satu rumah pun di muka bumi melainkan pintunya akan diketuk oleh Islam. Wala yahuddannal biharu bil Islam, bahkan lautan akan tunduk kepada Islam. Allahu Akbar. Di fase kapan? Fase yang kelima. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tidak ada lagi fitnah. Bahkan Allah cabut yang namanya sifat buas dari binatang. Tara fiha as-sibyana tata'ammal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak-anak kecil akan bermain dengan anaconda, dengan ular tanpa takut digigit karena Allah cabut sifat puasnya. Dan kau akan menyaksikan bagaimana rusa bermain-main dengan singa tanpa takut diterkam. Allah cabut sifat puasnya. Inilah zaman di mana aman terbaik, perasaan aman dan kenyamanan akan tercipta. Berapa lama ini berlangsung? Wallahu a'lam bishawab. Perkiraan hadis 7 sampai 9 tahun. Plus masa yang pendek untuk khalifah terakhir. Khalifah terakhir bukan Imam Mahdi, tapi Al-Qahtani. Imam Mahdi hanya memimpin 7 sampai 9 tahun saja. Ya, setelah itu Al-Qahtani memimpin. Nah, di zaman Al-Qahtani lah umat orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad yang beriman akan dicabut nyawanya. Oleh apa? Oleh angin yang serempak, angin yang sangat lembut. Saking lembutnya Rasulullah menamakannya Iliyin, angin sutra. Sepoi-sepoi. La tamuru ala ahadin kana fi qalbihi mithqala ratin min iman illa qabadathu. Tidak melewati seorang pun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, melainkan angin itu akan mencabutnya. Jadi hati-hati kalau ada angin sepoi-sepoi, jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu pencabut nyawa kita. Aduh, enak sekali ini angin. Masya Allah. Mati gitu. Siapapun di muka bumi. Fayabqa syururun nas. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang terburuk. Laisa lahum iman walau bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang akan menyaksikan kiamat bukan kita. Amin. Tapi yang akan menyaksikan hari kiamat adalah manusia yang paling buruk, bahkan makhluk yang paling buruk di muka bumi. Laulal bahaim, andai kata tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air, lama yumtiru, Allah tidak akan pernah menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau di zaman ini, di fase ini masih ada hujan, Allah sayang sama binatang, bukan sama manusianya. Sekali lagi Bapak Ibu, jamaah, masih bersama saya? Jamaah, oi jamaah. Ya, saya bukan Ustadz akhir zaman. Yang Ustadz Dede sampaikan tadi itu kembaran saya Ustadz. Beliau yang dilihat di TikTok, di YouTube itu Ustadz akhir zaman. Kalau saya Ustadz akhir bulan Bapak Ibu. Catat ya, saya bukan Ustadz akhir zaman. Kapok saya jadi Ustadz akhir zaman. Sekalipun saya menyampaikan kebenaran, sekalipun saya membongkar sebuah fakta kebohongan, kalau yang di atas tersinggung, kena saya Bapak Ibu. 2 tahun saya ditangkap. Jadi tolong jangan panggil saya Ustadz akhir zaman ya. Panggil saya Ustadz akhir jamaah, di sini semua orang beriman akan dicabut nyawanya. Maka yang tersisa di fase yang ke-6 adalah makhluk yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya, "Alisa fihal muslimun?" Apakah di fase ke-6 ini tidak ada orang muslim? Oh, banyak orang Islam di fase ini. Banyak. Kasirun bihal muslimun,
Lakinna laisa lahum imanun walau bimiski dzarrah. Tapi tidak ada orang beriman satu pun di sini. Idan aina imanuhum? Lalu di mana iman mereka? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual iman mereka demi dunia. Mereka menjual iman mereka dengan pangkat. Mereka menjual iman mereka dengan jabatan. Dan mereka menjual iman mereka dengan uang bonus triliunan. Sudah muncul orang-orang seperti itu? Mereka lah yang akan hidup di fase ini. Ngeri Bapak. Dan Rasulullah sebutkan, tidak tanggung-tanggung gelarnya Kiai Haji. Jamaah. Wa asar minhum al-ulama. Dan yang paling buruk di masa ini adalah ulama. Tapi bedakan penyebutannya. Kalau di sini ulamanya betul-betul yasyallah, takut kepada Allah. Tapi ulama yang di sini takut pada penguasa. Sehingga mau ngikutin pada penguasa. Sehingga mau menjadi wakilnya. Wakil RT maksud saya. Jamaah. Jangan kemana-mana. Wakil RT. Hati-hati. Di fase ini ujian keimanan kita dahsyat. Dahsyat luar biasa. Maka tidak tanggung-tanggung pahalanya pun dahsyat. Orang yang bersabar menahan imannya dalam hatinya dan menjaga imannya dalam hatinya, pahalanya pun dahsyat. Karena ujiannya sangat dahsyat. Jangankan memperjuangkan Quran Sunnah dengan darah-darah sampai kita syahid. Faqad ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah saja, pahalanya dahsyat. Di fase ini kata Rasulullah SAW, gambaran orang yang beriman yang mengamalkan Quran dan Sunnah seperti memegang bara api. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku yawma idin bid-dini kal qabidi 'alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, mereka yang memegang teguh Quran dan Sunnahku, yang memegang teguh akidah iman Islamnya, yang memegang teguh tauhid, yang memegang teguh akal sehat, yang memegang teguh kebenaran dan hati nurani, ibarat memegang bara api. Bapak Ibu, ada kayu bakar sedang membara, memerah, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas kan? Begitulah kita ketika kita mengamalkan Islam di sini. Disebut radikal. Jangan diundang Ustadz URB itu. Kenapa? Radikal. Betul? Ekstrim katanya. Seperti itu. Begitulah terasingnya orang-orang ahli kebenaran. Dan begitulah terasingnya Islam di akhir zaman. Sehingga pahalanya dahsyat. Di masa itu Bapak Ibu, orang yang mengamalkan sunnah Rasul di sini dapat pahalanya dahsyat. 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Man ahya sunnati 'inda fasari ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia beramai-ramai meninggalkan dan mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Seorang sahabat bertanya, syahadau minna wa minhum, syahidnya kami sahabat Anda atau syahidnya mereka? Bal syuhadau minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, pahalanya 100 kali mati syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. 100 kali syahadnya para sahabat. Luar biasa. Bapak Ibu, seperti apa kematian orang yang mati syahid? Satu saja, bukan 100. Silakan Bapak Ibu kali 100. Kita bahas keutamaan satu mati syahid. Yang pertama, sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum pedang menyambar lehernya, orang yang mati syahid akan dicabut nyawanya terlebih dahulu. Ya. Yaqbidullahu ruhahu qabla ayyamut. Qabla ayyam. Maksud saya, Allah mencabut nyawanya sebelum peluru menyambar. Sebelum peluru menembus tubuhnya. Ya. Qablan qutila. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fala ya'lamul maut ila kadamtin namli. Maka mereka tidak merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut.
Bapak Ibu, seperti digigit semut orang yang mati syahid. Ya. Ada orang mati gara-gara digigit semut? Enggak ada kan? Ada kalau semutnya sebesar setum, Bapak Ibu. Tidak percaya, silakan buktikan. Ya, kalau sudah terbukti, kirim WA ke saya. Ustadz, terima kasih sudah meyakinkan saya. Saya mati syahid, Ustadz. Alhamdulillah, saya tidak sakit ketika saya mati. Seperti gigit semut. Nah, kirim WA seperti itu dari alam barzah untuk saya. Yang kedua, orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Masih ingat kasus di Kalimantan? Dayak Melayu. Betul? Pernah terjadi itu kan? 3 guru kami pulang kajian seperti ini malam-malam berjuang untuk menyelamatkan diri tapi tidak sempat. Mereka meninggal dunia dalam peristiwa itu. Ada yang belah kepalanya, ada yang hampir putus, ada yang punggungnya robek. Mereka meninggal dunia. Dan subhanallah wajah mereka tersenyum. Situasi darurat luar biasa sampai pemerintah melakukan darurat sipil, darurat militer. Maka dimakamkan seadanya. 18 hari situasi aman. Presiden, Kapolri, saat itu saya lupa lagi siapa Kapolrinya turun, dan semuanya selesai. Keluarga meminta jasadnya dipindahkan ke makam keluarga. Ketika digali kuburannya, jasadnya masih utuh. Darahnya masih merah. Ini bukti. Orang yang mati syahid, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, dibebaskan dari soal jawab fitnah kubur. Ketika manusia kesusahan menjawab pertanyaan dari mungkar nakir, man rabbuka, wa madinuka, wa ma kitabuka, wa man hadha? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, dan siapa orang ini? Susah orang menjawabnya. Tapi orang yang mati syahid bebas dari soal jawab tadi. Sudah dijamin ahli surga. Yang keberapa barusan? Yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan kepadanya mahkota kemuliaan, tajul waqar. Mahkota yang sangat diinginkan oleh para nabi dan ahli ibadah. Ya, Allah berikan pada para syuhada mahkota kemuliaan dan selendang kemuliaan sebagai syuhada. Yang kelima, Allah berikan hak kepada orang yang mati syahid mengsyafaati 70 keluarganya. Ada 70 nomor, silakan isi dengan nama-nama keluarganya. Ini asisten Ustadz ya. 70 nama silakan diisi oleh nama-nama keluarga kita. Ya, kemudian yang terakhir Allah nikahkan dengan 73 bidadari. Subhanallah. Pak, punya berapa bidadari di rumah, Pak? 1. Itu ya, Pak ya? Ya, nanti 73 bidadarinya, Pak. Sekali lagi, ini 1 mati syahid. Nah, kata Rasulullah, kita menghidupkan sunnah di zaman penuh dengan fitnah. Sunnah ketika manusia meninggalkannya 100 kali dari semua keutamaan tadi. Kalau 1 mati syahid pahalanya 70 syafaat diberikan pada keluarga, kali 100, 7.000 keluarga kita, 7 turunan kita syafaati, 1 kampung kita syafaati. Ini yang mati syahid, menghidupkan sunnah. Kalau 1 mati syahid bidadarinya 73, kalau 100 berapa? 7.300. Gimana menggilirnya? Jemaah punya 4 aja bingung ya, apalagi 7.300. Jemaah, kalau gitu cukup 1 saja ya. Mi, cukup 1 mi. Cukup 1 mi, jangan takut ya. Jemaah. Tapi istri saya ini luar biasa, sama dengan istri kita Pak ya. Mudah-mudahan mereka lah yang mendampingi kita nanti di surga. Sehingga prinsipnya adalah sehidup sesurga kan? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di zaman ini. Hari ini kita berada di sini Bapak Ibu. Disinilah terjadinya zaman penuh dengan sangat fitnah yang dahsyat. Umat Islam di sini dicabik-cabik,
Dan nasib umat Islam seperti hidangan di atas meja. Seperti itu. Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatir umat manusia akan memangsa kalian seperti makanan di atas meja. Umat Islam di saat di zaman fase ini ya seperti hidangan di atas meja yang disantap oleh para pemangsanya. Bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka eksplorasi, yang mereka curi. Bukan hanya emas, timah, betul? Timah kita siapa yang ambil? Bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas. Bukan hanya keringat kita yang mereka peras. Dan bukan hanya darah kita yang mereka kucurkan. Tapi akidah umat Islam akhir zaman juga mereka peras luar biasa. Hati-hati Bapak Ibu. Ujian akidah di fase ini dahsyat. Terkadang manusia salah hijrah di fase ini. Salah hijrah kenapa? Kagum dengan casing. Tapi tidak melihat isi. Hati-hati. Di akhir zaman di fase ini akan muncul satu kelompok yang kalian sebut, kalian kira ahli surga. Kalian akan kagum kepada mereka. Hati-hati. Jangan salah hijrah. Jamaah. Gak apa-apa saya sebut. Karena kita harus waspada dengan kelompok yang satu ini. Rasulullah SAW bersabda, Yakhruju fi akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman. Kaumun. Satu kaum. Tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan solat kalian dibandingkan dengan solat mereka. Hebat solat mereka. Kagum kalian kepada solat mereka. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan kagum dan minder ketika mendengar bacaan Quran mereka, ketika mereka mentadarusi dan mentadaburi Quran, ketika mereka mengkaji Quran, hebat seolah-olah Quran turun untuk mereka. Wa tahkiruna a'malakum ma'amalihim. Kalian akan meremehkan amal kalian dibandingkan dengan amal mereka. Seolah-olah mereka paling sunnah dan kita ahlul bid'ah. Betul? Sudah ada kelompok yang satu itu. Ada di Bangka? Wah, berarti betul ya. Hati-hati. Hah? Masya Allah. Mi'ah meter minuna. Kasir? Mujtama. Allah. Apa tapi kata Rasulullah? Jangan kagum dan silau kepada mereka. Jangan. Kenapa? Hum yamrukuna minad-din kama yamruku as-sahmu min ramyatih. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya menembus bidikannya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jika ada anak panah keluar dari busur dan menembus bidikannya, balik lagi tidak? Tidak. Berarti Rasulullah sampaikan pada kita, mereka lepas dari Islam tidak balik lagi. Jangan kagum kepada mereka. Bid'ah mereka ada pada masalah akidah. Batal Islam mereka. Kok bisa Ustaz? Sampai nggak ke sana Ustaz? Suara saya? Maaf Ibu sekalian. Nastamir. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka membid'ahkan kita hanya karena masalah furu. Takfir mereka kepada kita. Tapi mereka tidak sadar. Mereka melaksanakan bid'ah yang paling parah. Yang membuat mereka kufur kepada Allah. Bid'ahnya langsung di hati mereka, di akidah mereka. Kok bisa? Baik. Saya minta dibacakan oleh para hamba Allah. Ada yang membawa Quran? Oh iya, saya nggak boleh berubah ya karena ada kamera ya. Baik, tolong bacakan Quran surat At-Taubah ayat ke-31. Kita baca, kita dengar sama-sama. Ini bid'ah mereka nih. Surat At-Taubah ayat 31. Ya, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 31. Terjemah atau ayatnya? Bil ayat mafi muskilah ahsan ya Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Munculnya kelompok ini merupakan buah dari rekayasa. Apa yang apa? Munculnya mereka merupakan bagian dari tanda kiamat telah dekat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya ini harus saya sampaikan. Hati-hati Bapak Ibu, karena ini bisa membuat kita tertipu di dunia. Baik, jangankan kita, sahabat saja mereka kagum kepadanya. Sekelas sahabat bayangkan, kagum. Jamaah, di Madinah ada orang seperti ini. Kagum para sahabat kepadanya. Hebat sekali sholatnya, hebat sekali, dahsyat sekali ibadahnya, bacaan Qur'annya, luar biasa. Sampai-sampai para sahabat berpikir, andai kata ada Nabi dan Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW, pastilah dia Nabi dan Rasul. Lalu mereka berita ini, hal semacam ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, Aina huwa, mana orang yang kalian kagum kepadanya? Huwa alladhi yusalli ya Rasulullah. Itu orang yang sedang salat. Ini orang yang kalian kagum kepadanya. Ta'jabuna bi salati wa ta'jabuna bi qiraati wa ta'jabuna bi amali. Kalian kagum dengan salatnya, dengan bacaan Quran dan amalnya. Betul ya Rasulullah. Kalian kagum dengan saumnya. Iya ya Rasulullah. Dia hebat luar biasa.
Andai kata ada Nabi dan Rasul setelah Anda, mungkinlah dia Nabi dan Rasulnya. Allahu Akbar. Sahabat sampai sekagum itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Allah demi Allah, aku tidak melihat kemuliaan pada orang. Innahu laysa bil kiram. Aku melihat dia tidak mulia sedikit pun. Yang aku lihat ada bekas tamparan setan di wajahnya. Allahu Akbar. Mereka kalah kaum Khawarij. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, umatku di akhir zaman akan hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Mereka mengadu domba umatku di akhir zaman. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Ini tanda dekatnya kita dengan hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Baik, disinilah ujian itu dahsyat luar biasa beratnya. Masih ada waktu? Masih banyak. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, tapi hadis ini berat saya sampaikan. Apalagi sudah ada undang-undang KUHP-nya, sudah disahkan. Betul? Tapi ini Rasulullah yang menyampaikan. Saya tidak mau dianggap menyembunyikan hadis ini. Boleh? Amin. Kalau begitu jangan streaming dulu, jangan live dulu. Kalau yang tadi live nggak apa-apa.